Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengisahkan kisah seorang sahabiah yang bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki kepribadian yang cerdas dan tangguh. Namanya yang kita kenali ialah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ayahnya sahabat karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanannya untuk agama Islam tiada tolak banding. Adapun ibunya bernama Qutairah binti Abu Uzza dari Banu Amir bin Lu'ay. Asma mempunyai saudara kandung bernama Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Asma radhiyallahu anha telah dilahirkan 27 tahun sebelum hijrah. Allah mengurniakannya umur yang panjang. Beliau wafat pada tahun ke-73 sesudah hijrah. Bermakna usianya genap 1 abad sejak zaman jahiliyah hingga ke zaman pemerintahan Bani Umayyah. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an mendapatkan gelar Zatun Nitaqain, yang artinya wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang. Semenjak permulaan Islam, Asma radhiyallahu anha telah banyak membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ayahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an dikejar oleh kaum kafir Quraisy, kedua-duanya bersembunyi di Gua Thur. Maka pada waktu petang, Asma binti Abu Bakar berseorangan diri telah datang ke tempat persembunyian itu untuk membawa makanan dan minuman untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya, yakni Abu Bakar radhiyallahu an. Pada malam ketiga, Asma telah datang ke tempat persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar meninggalkan gua itu untuk meneruskan perjalanannya. Manakala Asma pula membawakan bungkusan makanan untuk mereka. Karena Asma tidak mempunyai tali untuk mengikat makanan itu pada unta, maka beliau membuka tali ikat pinggangnya lalu dikoyakkannya menjadi 2 utas tali, yaitu satu dijadikan pengikat makanan pada unta dan yang satu lagi diikatkan pada pinggangnya. Dan sejak saat itulah Asma telah terkenal dengan panggilan Zatun Nitaqain. Setelah berkhidmat dan membantu perjuangan Rasulullah berhijrah ke Madinah, Asma segera kembali ke rumahnya. Namun belum sempat Asma tiba di rumahnya, beberapa orang kaum Quraisy dengan diketuai oleh Abu Jahal sudah di hadapannya. Asma ditanya dengan berbagai pertanyaan, tetapi beliau tetap menjawab, "Saya tidak tahu." Hal itu telah membuat Abu Jahal marah, lalu menampar Asma dengan tangannya yang kasar itu. Tamparan itu terlalu kuat, sehingga menyebabkan anting-anting Asma tercabut dari telinganya. Rasa sakit dari tamparan Abu Jahal itu terus terasa oleh Asma sampai beberapa hari. Bahkan beliau tidak dapat melupakan peristiwa tersebut seumur hidupnya. Asma radhiyallahu anha telah memeluk Islam bersama-sama dengan golongan yang awal memeluk Islam. Dikatakan beliau adalah orang yang ke-18 dalam urutan orang-orang yang mula-mula memeluk Islam. Umur Asma 8 tahun lebih tua dari adiknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah usianya menginjak dewasa, Asma radhiyallahu anha telah dinikahkan dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yaitu salah seorang di kalangan 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikaruniai beberapa orang anak, yaitu Abdullah, Urwah, Mundir, Asim, Muhajir, Khadijah, Ummul Hasan, dan Aisyah. Asma binti Abu Bakar berkata, "Ketika aku menikahi Zubair, dia belum mempunyai rumah, juga tidak mempunyai hamba. Dia tidak memiliki apa-apa di muka bumi ini selain kudanya. Akulah yang biasanya mengembala kudanya, memberinya makan dan merawatnya. Selain itu, aku juga yang menggiling kurma, mengembala unta,
memberinya minum, dan membuat roti. Sebenarnya aku tidak begitu pandai membuat roti. Jadi, jiran tetanggaku di kalangan orang Ansarlah yang biasanya membuatkan roti untukku. Mereka adalah wanita-wanita yang ramah. Asma binti Abu Bakar pernah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Nabi Allah, tidak ada apa-apa di rumahku kecuali apa yang dibawakan Zubair untukku. Salahkah bila aku menginfakkan sebagian dari yang dibawakannya itu?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Infakkanlah sebatas yang kamu sanggup. Jangan mengumpul harta, atau Allah akan menahannya darimu." Kedermawanan Asma radhiyallahu anha tidak diragukan lagi. Prinsip hidupnya adalah menyedekahkan apa yang ada tanpa menyimpannya. Beliau sangat meyakini bahwa dengan memperbanyak sedekah akan menambah rezeki dan menyelesaikan masalah. Asma radhiyallahu anha pun sering menasihati putra-putri dan ahli keluarganya, "Berinfaklah dan bersedekahlah, dan jangan menanti agar hartamu berlebih. Jika engkau mengharapkan hartamu berlebih, engkau tidak akan mendapatkannya. Tetapi jika engkau bersedekah, engkau tidak akan menderita kerugian." Demikian Islam melekat kukuh pada dirinya, sehingga kepada ibu kandungnya pun beliau sangat berhati-hati. Ibu kandungnya belum memeluk Islam. Diriwayatkan bahwa Qutairah binti Abdul Uzza, yaitu istri Abu Bakar yang telah diceraikan pada zaman jahiliyah karena masih kufur, ibunya telah mengunjungi Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an dengan membawa kurma, mentega cair, dan daun mimosa. Tetapi Asma radhiyallahu anha telah menolak dan tidak mau menerima pemberiannya itu. Bahkan Asma telah melarang ibunya itu memasuki rumahnya. Kemudian Asma radhiyallahu anha menemui Aisyah radhiyallahu anha. "Tolong tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Sebaiknya kamu izinkan ibumu masuk dan menerima pemberiannya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Mumtamah ayat 8-9. Ketika usianya semakin tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya ujian, yaitu kedua belah matanya telah menjadi buta. Kezuhudan dan kecintaannya kepada akhirat telah banyak menjauhkan dirinya dari tipu daya duniawi. Pernah pada suatu ketika, putranya yaitu Munzir bin Zubair telah datang dari Irak, dan beliau mengirim kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an sehelai baju yang terbuat daripada kain halus yang sangat lembut. Ketika baju itu sampai kepada ibunya, Asma menyentuh kain itu dengan tangannya, lalu berkata, "Kembalikan pakaian ini kepadanya semula." Ternyata Asma sangat gusar dengan hadiah tersebut. Melihat hal ini, Munzir berkata, "Wahai ibu, baju ini tidak tembus pandangan." Asma menjawab, "Jika tidak tembus pandangan, ia tembus cahaya." Disebabkan keengganan ibunya untuk menerima baju dari kain yang halus, maka Munzir telah memberikan kepada Asma sebuah pakaian biasa, dan Asma pun menerimanya. Asma radhiyallahu anha berkata, "Aku akan memakai pakaian seperti ini, yakni pakaian biasa." Pada suatu ketika, pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, ketika Asma telah berusia 100 tahun dan matanya telah menjadi buta, datanglah Abdullah bin Zubair menemui ibunya, yaitu Asma. Abdullah berkata, "Wahai ibuku, orang-orang telah mengecewakanku. Aku tidak mempunyai pengikut,
kecuali beberapa orang saja. Menanggapi kesedihan anaknya ini, lalu Asma memberikan nasihat dan dorongan untuk membangkitkan semangat anaknya. Asma berkata, "Wahai anakku, engkau tentu lebih tahu tentang dirimu sendiri. Jika engkau yakin engkau di atas kebenaran dan kepada kebenaran engkau menyeru manusia, maka teruskanlah. Sahabat-sahabatmu juga telah terbunuh di atas jalan kebenaran ini. Jangan engkau jadikan batang lehermu dipermainkan oleh anak-anak Bani Umayyah. Tetapi jika engkau hanya menginginkan dunia semata, maka engkaulah seburuk-buruk hamba. Engkau telah membinasakan dirimu sendiri, dan engkau telah membinasakan orang-orang yang telah terbunuh bersamamu. Dan jika engkau berada di atas kebenaran, lalu sahabat-sahabatmu menghadapi kesulitan, apakah engkau mesti menjadi lemah? Demi Allah, ini bukanlah sikap orang-orang yang merdeka, dan bukan pula sikap ahli agama. Berapa lama engkau akan tinggal di dunia ini? Adapun mati itu adalah lebih baik." Mendengar nasihat dan dorongan dari Asma ini, maka Abdullah bin Zubair merasa tenang dan bersemangat. Lalu ia datang kepada Asma dan mencium kepalanya sambil berkata, "Demi Allah, memang inilah pendapatku, sebagaimana yang ibu ungkapkan. Akan tetapi, aku ingin mendengar pendapatmu terlebih dahulu. Dan kini engkau telah menambahkan kepadaku keteguhan hati di atas keteguhan yang telah ada padaku. Ingatlah wahai ibuku, anggaplah aku ini sudah mati dari hari ini. Dan aku harap engkau tidak terlalu sedih jika mendengar beritaku kelak. Dan serahkanlah masalah ini kepada Allah." Kemudian Abdullah memberikan kata selamat tinggal kepada ibunya. Dalam riwayat lain disebutkan, pernah Abdullah mengadu kepada ibunya tentang kebimbangan hatinya. Jika ia mati, tentu mayatnya akan dipotong-potong oleh Al-Hajjaj. Maka Asma menenteramkan Abdullah dengan berkata, "Apakah mayat yang sudah mati akan masih merasakan tersiksa atau kesakitan jika dianiayai oleh orang yang hidup? Tentu tidak, bukan?" Ketika Abdullah telah terbunuh di tangan Al-Hajjaj, Al-Hajjaj telah meletakkan mayat Abdullah dalam keadaan disalib di atas batu. Dan Al-Hajjaj bersumpah tidak akan menurunkan mayatnya dari atas salib itu, melainkan jika ibunya sendiri datang memohon kepadanya untuk menurunkan mayat itu. Akan tetapi, Asma enggan untuk menurut kemauan Al-Hajjaj. Maka mayat itu terus bergantung di atas batu. Dan pada suatu hari Asma melewati tempat itu. Lalu beliau berkata, "Apakah masih belum sampai masanya bagi sang pahlawan ini untuk menampakkan kakinya di atas bumi?" Mendengar ucapan tersebut, orang-orang Bani Umayyah telah menganggap bahwa kata-kata Asma itu sebagai permintaan belas kasihan kepada anaknya. Maka mereka pun menurunkannya dari atas salib. Al-Hajjaj pernah datang kepada Asma dan berkata kepadanya, "Apa pendapatmu tentang apa yang telah aku lakukan terhadap anakmu?" Asma menjawab dengan tegas, "Kamu telah membinasakan dunianya ketika dia telah berhasil membinasakan akhiratmu." Sebelum itu, Asma radhiyallahu anha telah berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau ambil nyawaku sebelum mataku merasa bahagia dengan mayat anakku." Dan seminggu setelah mayat Abdullah diturunkan dari salib, barulah Asma radhiyallahu anha meninggal dunia. Itulah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, seorang tokoh sahabiah yang sangat berani. Berani berkata hak di hadapan seorang penguasa walaupun terasa pahit. Asma radhiyallahu anha pernah menemui Hajjaj dalam keadaan buta. Asma bertanya, "Di mana Hajjaj?" Mereka menjawab, "Hajjaj tiada di sini." Asma radhiyallahu anha berkata, "Katakanlah kepadanya bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua orang laki-laki dari Thaqif, seorang adalah pendusta dan seorang lagi adalah perosak." Ketika pesan itu disampaikan kepada Al-Hajjaj, Al-Hajjaj
pergi mengunjungi Asma binti Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Putramu telah menumpang di rumah ini, dan Allah telah membuatnya merasakan siksaan yang sangat pedih." Asma radhiyallahu anha menjawab, "Engkau berdusta. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, berpuasa dan sholat. Tetapi demi Allah, Rasulullah SAW memberitahu kami bahwa seorang pendusta akan muncul dari Thaqif. Yang satu lebih buruk dari yang pertama, yaitu ia seorang perosak." Begitulah keberanian Asma radhiyallahu anha. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an meninggal dunia beberapa malam setelah putranya Abdullah bin Zubair diturunkan dari salib. Abdullah bin Zubair telah terbunuh pada hari Selasa 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijriah. Inilah sebuah teladan yang sangat berharga buat kita semua. Asma radhiyallahu anha bukan saja menunjukkan keberaniannya, tetapi kepatuhannya kepada Allah, suami dan ayahnya, juga pengorbanannya yang sangat besar. Sikap dermawan dan kecemerlangan berpikir menjadi cermin kepribadiannya. Bersama suaminya, yakni Zubair bin Awam, terbentuklah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, bukan karena harta yang melimpah ruah, tetapi limpahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ahli keluarganya yang menjadikan kecintaan mereka hanya kepada Allah dan Rasul di atas kecintaan-kecintaan lainnya. Dari keluarga ini lahirlah seorang syuhada yang gagah berani, tidak takut terhadap apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Asma binti Abu Bakar ini akan senantiasa mekar di jiwa kita sebagai motivasi diri dalam menyamai kecintaan serta menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.